Iya, oke. Ya, hari ini kita akan ngomongin yang namanya privilege escalation. Ya, materi baru lagi. Karena minggu lalu kita ngomongin password. Slide saya udah kelihatan ya, sudah ya. Sudah, Pak. Sip. Sudah, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, jadi silakan duduk santai, duduk manis bagi yang sudah duduk, bagi yang belum duduk, yang masih tiduran selimutan juga silakan dilanjut aja. Siap. Ya, kalau kuliah daring kan gitu ya. Jadi bisa posisi enak ya. Jadi bisa sambil masak, bisa sambil naik motor, ya sambil tiduran juga bisa gitu ya. Sambil melakukan hal yang lain juga bisa. Tapi enggak Bapak. Ya, ya jadi privilege escalation ini ceritanya ya. Jadi ceritanya si peretas ini ya, dia untuk mengakses suatu sistem dia kan perlu akun ya. Jadi dia perlu akun yang valid ya dengan username dan password yang valid untuk bisa ngobok-ngobok suatu sistem. Nah, akun itu, nih mungkin saya jelasin lewat slide ini aja ya. Jadi akunnya user itu kan ada banyak. Ada yang akun biasa saja, akun mahasiswa, akun dosen, ada yang akunnya adalah akun admin. Ya, jadi kalau di kampus mungkin akunnya TIK gitu ya. Nah, akun dari user itu ada tingkatannya ya. Jadi ada akun user biasa, ada akun super admin. Ya, ini teman-teman pasti udah paham ya. Jadi di sistem itu kan tidak semua akunnya levelnya sama. Ada yang akunnya biasa aja, akun user. Ada yang akunnya super, dia punya akses lebih banyak dari usernya. Ya. Nah, ada teknik ya. Teknik nanti dia mengubah akun ini, akun biasa ini menjadi akun super. Nah, itu namanya adalah privilege escalation. Ya, menaikkan, mendongkrak ya, mendongkrak privilege. Jadi yang awalnya dia nggak punya akses untuk ke situ, ya, didongkrak privilege-nya, ya, privilege escalation sehingga akun user biasanya nanti setara atau menjadi akun administrator. Ada kayak gitu ya. Jadi maksudnya ada teknik semacam itu. Jadi yang awalnya dia dapat user yang biasa ya, user biasa ini kemudian di-upgrade ya, di-upgrade menjadi user yang admin. Nah, itu namanya, nama pembahasannya adalah privilege escalation. Ya. Nah, ini penjelasannya. Ya, jadi menambah akses atau permission ke akun user, akun biasa ya, menjadi akun administrator. Ya. Lalu biasanya akun administrator itu memiliki password yang lebih kuat dan dilindungi. Kalau user mah dibebasin aja passwordnya. Ya. Jadi biasanya juga sangat sulit untuk membobol akun administrator. Nanti si peretas akan memilih akun biasa aja, kemudian melakukan escalating. Jadi nanti akan ada akun user yang bertindak tidak biasa-biasa aja. Nah, itu kemungkinan akunnya diretas. Kayak gitu. Ya. Next. Nah, ada yang namanya horizontal privilege escalation, ada yang namanya vertical privilege escalation. Ya, jadi kalau horizontal itu dia ke samping, ya, yang awalnya dia dapat akun seorang marketing manager, ya, lalu ke posisi yang lain, ya, ke sales rep ini apa ya, lalu ke bisnis akun bisnis analis atau mungkin nanti ke akun direkturnya. Jadi dia geraknya ke samping. Jadi dia meninggalkan akun usernya untuk pindah ke akun user yang lain. Ya, itu istilahnya horizontal privilege escalation. Ya, Pak Korti ada yang masuk, tindung-tindung, ya bisa dicoba fitur approve-nya. Iya. Yeah. Ya. Lalu ada yang namanya vertical privilege escalation. Kalau ini dia dari akun yang biasa, ya, akun ini tidak ditinggalkan ya. Akun ini tidak ditinggalkan tapi di-upgrade. Ya. Jadi akunnya masih yang itu, akunnya di-upgrade. Kalau yang ini akunnya ganti, akunnya menjadi akun yang lain. Ya, atau dia berusaha mendapatkan akun yang lain. Kalau ke samping seperti ini itu disebutnya horizontal privilege escalation. Kalau yang dia mengupgrade akunnya itu namanya vertical privilege escalation. Lalu apa yang dimanfaatkan ya, celah apa yang dipakai? Ada dua istilah di sini. Istilah yang pertama namanya vulnerabilities, istilah yang kedua adalah exploit. Sudah sempat saya singgung sedikit minggu lalu gitu ya.
Jadi kalau vulnerabilities itu kesalahan pada kode, desain, implementasi atau konfigurasi ya yang memungkinkan terjadinya eksploitasi. Jadi kedua istilah ini saling berkaitan gitu ya. Jadi kalau vulnerabilities ini singkat kata adalah bug ya. Jadi di sistem itu ada bugnya, bug itu muncul dari kesalahan si programmer, ada salah kode, salah desain, salah implementasi, salah konfigurasi gitu ya. Nanti bug itu memungkinkan terjadinya suatu aktivitas yang tidak diinginkan ya. Nah, apa namanya? Memanfaatkan vulnerabilities ya, melakukan aktivitas yang tidak diinginkan itu disebut juga eksploitasi. Jadi ilegal ya, jadi penggunaan ilegal. Harusnya makainya enggak gitu tapi dia gitu gitu ya. Nah, itu eksploitasi. Vulnerabilities ini dapat terjadi di sistem operasi, aplikasi, web, infrastruktur, apa sebagainya. Ini di level perangkat lunak ya. Dapat juga terjadi pada jaringan komputer. Intinya segala sesuatu di komputer yang awalnya itu adalah dibangun dengan coding, dibangun dengan sebuah desain ya, ada implementasinya, ada konfigurasinya, itu tentu saja berpotensi ada kesalahan. Yang namanya manusia kan gitu ya, tidak luput dari kesalahan, termasuk juga programmer dan profesi komputer lainnya. Nah, ketika nanti karya mereka itu ada suatu kesalahan, ada suatu bug, nah itu disebut vulnerabilities. Ya, lalu orang tidak berkepentingan yang tahu dan memanfaatkan vulnerabilities ini, ya nama kegiatannya adalah eksploitasi, nanti dia bisa melakukan yang namanya privilege escalation. Arahnya ke situ. Ya. Jadi ada kesalahan konfigurasi, dia bisa dapat akun user, nanti dari akun user itu dia bisa meningkatkan atau mencari akun-akun yang lain. Nah, itu namanya privilege escalation. Ya, salah satu celahnya adalah masuk lewat vulnerabilities. Ya, jadi dia melakukan eksploitasi. Kira-kira kayak gitu. Sebentar. Nah, kita akan bahas satu persatu ya, lebih ke istilah gitu ya, lebih ke istilah yang biasanya digunakan. Nah, ini misconfiguration, salah konfigurasi, salah setting gitu ya. Ya. Jadi salah setting ini memerlukan perbaikan pengaturan dan pemahaman penggunaan yang lebih baik. Jadi misalnya ada banyak settingan ya di aplikasi, di sistem. Ya, kalau kamu salah setting ya. Jadi kalau kamu salah setting, orang lain tuh bisa menggunakannya. Nantinya orang lain itu bisa masuk atau mengacak-ngacak sistem. Ya. Atau misalnya usernya malas baca. Ya, usernya malas baca settingannya, dibiarin aja default. Gitu ya. Jadi yang harusnya settingan passwordnya disarankan tidak yang default ya, tidak 123456, dia malah tetap masuk dengan atau pakai 123456. Misalnya kayak gitu. Lalu akses itu tidak difilter, jadi semuanya everyone gitu ya. Jadi level mengakses folder misalnya, ya ada folder yang harusnya tidak bisa diakses oleh mahasiswa, hanya bisa diakses oleh dosen. Nah, folder-folder itu tidak disetting dengan baik, ya tidak dikonfigurasi dengan baik, settingnya everyone aja ya. Jadi semuanya bisa akses. Yang kayak gitu-gitu itu termasuk misconfiguration. Jadi salah setting. Ya, jadi dengan salah setting ada tercipta kerentanan, nanti itu bisa dimanfaatkan atau dieksploitasi. Kurangnya dokumentasi juga, jadi si programmer, si desainer itu tidak ada catatannya. Ya, jadi ketika terjadi kesalahan konfigurasi, ada sesuatu yang perlu diperbaiki, dia sendiri juga bingung ya, karena tidak pernah dokumentasi. Ya, makanya penting untuk apapun nanti profesi IT ya, karena kemungkinan akan kerjanya bertim ya, tidak ada programmer kerja sendiri, tidak ada juga desainer web itu kerja sendiri, semuanya kerja bertim nanti. Makanya penting untuk melakukan dokumentasi. Dan faktanya ya, anak IT, orang IT itu paling malas yang namanya dokumentasi. Malas nyatet. Ya. Makanya tidak heran kalau kuliah komputer, kenapa mahasiswa-mahasiswa IT, mahasiswa-mahasiswa komputer itu malas nyatet. Ya. Lebih banyak yang foto, lebih banyak yang Pak slide-nya bisa di-download di mana, Pak copy slide-nya. Itu bukan apa ya, bukan fakta yang biasa aja ya.
Maksudnya adalah itu memang karakter dari orang yang gemar dengan IT. Ya terlepas mungkin orangnya memang malas ya. Jadi orang-orang yang bergelut di bidang IT itu malas nyatet, malas dokumentasi ya, malas malas apa ya, malas menyimpan menjadikannya sebuah dokumen, sebuah catatan. Karena merasa menganggap, oh iya menu komputer tuh gitu-gitu aja, ya nggak mungkin aku salah klik. Ya pasti abis ini yang ini diklik, abis ini yang ini diklik, nggak usah nyatet lah. Gitu ya. Atau ini pelajarannya bisa dibaca lagi di internet. Padahal padahal dia nggak pernah baca lagi kan gitu ya. Nanti aja, kayak gitu ya. Nah hal tersebut ya menciptakan celah kerentanan yang namanya miskonfigurasi, salah setting. Ya mungkin hari itu dia ingat, sebulan lagi dia lupa ya, sehingga kalau disuruh nyeting dia bingung juga. Ya. Nah, hal-hal semacam itu nanti bisa dieksploitasi. Ya. Jadi kalau salah satu contohnya settingannya default gitu aja. Jadi mudah untuk dibobol orang lain. Yang kedua lewat malware. Ya, teman-teman pasti sudah tahu malware. Malware itu sebutan umumnya, sebutan lebih spesifiknya ada virus, ada spyware, ada worm, ada adware, ada ransomware yang belakangan sering muncul. Semoga tidak ada yang pernah kena ya. Ada yang pernah kena ini? Atau ada yang pernah lihat temennya kena ini? Ya, Pak Korti pernah mungkin. Ilham ada Ilham? Mana dia Ilham? Iya Pak, Pernah kena ransomware? pernah Pak, virus Pak. Oh pernah. Virus apa ransomware? Orang beda itu. Kurang tahu Pak. Oh kurang tahu. Ya, jadi kalau ransomware itu yang ngubah ekstensi file itu loh. Jadi saya coba carikan gambarnya. Waduh. Ransomware file extension. Nah ini nih, contohnya kayak gini. Ya, jadi apapun filemu ya, dia berubah menjadi dot apa gitu belakangnya. Ini kan filenya .txt harusnya ya. Jadi dia berubah menjadi dot apa gitu. Jadi semua filenya kayak gini nanti. Jadi nggak bisa dibuka, nggak bisa dibaca. Ya, ini kalau di scan pakai antivirus nggak kedetek. Ini contohnya ya. Ini jpeg.wncry ini WannaCry. Jadi koala.jpeg.wannacry. Jellyfish.jpeg.wannacry. Ya, ini nggak bisa dibuka, di scan pakai antivirus pun ini nggak dibaca virus. Ini dibaca file biasa ya. Ya, karena dia mengencrypt ya, mengenkripsi, mengunci ya, mengunci file-file apapun ekstensinya. Jadi dikunci. Ya udah habis dikunci, orangnya minta tebusan, minta uang. Ya. Nah, tapi di balik ini ya, di balik ini sebenarnya kalau komputernya sudah terinfeksi ya, dia bisa saja menyelipkan program ya, menyelipkan sesuatu coding perangkat lunak yang tujuannya adalah mencari akun. Ya, mencari akun. Mencari akun sosial media lewat history, lewat cache. Itu sebenarnya yang bisa diselipkan. Ya, yang bisa diselipkan oleh dia. Jadi selain merusak file kita sendiri. Itu jadi kalau semoga teman-teman tidak ada yang pernah kena, karena kira-kira ini tidak ada obatnya. Ya, jadi belum ada penangkalnya. Kalau sudah ada ya bagus itu ya. Terakhir sih saya ada klien gitu ya, nyervis komputernya kena ini, datanya kena ini, ya tidak bisa diselamatkan ya. Jadi bisanya dihapus saja. Ya, di format total bersih, datanya hilang. Ya, nanti ekstensinya jadinya kayak gini. Ini biasanya datangnya dari attachment email ya, spam yang nggak sengaja keklik, iklan-iklan kayak gitu. Ya, nanti dia kalau kita ngeklik dapat dengan mudah untuk hinggap di komputer kita. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi itu yang belakangan ini sering muncul ya. Namanya ransomware. Kalau virus ya, virus itu yang memperlambat komputer, bikin komputernya hang gitu ya. Ini kalau dideteksi pakai antivirus dia masih kedetek, dia kebaca ya. Asalkan antivirusnya diupdate tentu saja. Ada spyware. Spyware ini
tidak bikin komputernya lelet, tapi dia mengamati apa yang kita ketik, apa yang kita lakukan di layar, namanya juga spy ya. Spy mata-mata, tujuannya adalah sama ya, mencari akun ya. Lalu kalau worm juga sama, worm itu bikin komputer lelet ya, sesuai namanya, dia cacing, dia menggeliat ya. Jadi dia hinggap di komputer kita, bikin komputer kita lelet, padahal aslinya adalah dia juga mencari user. Adware iklan ya. Adware iklan yang benar-benar mengganggu ya, sampai muncul di kanan bawah gitu kadang ya, kalau pengguna Windows muncul pop up tiba-tiba lagi browsing gitu ya. Itu adware. Nah, sebenarnya mereka ini punya karakteristik yang sama ya. Jadi karakteristiknya adalah dia pencari user. Ya, mencari akun. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Ya untuk mengakses ya sesuatu yang tidak seharusnya dia akses. Ya, mengakses yang tidak diinginkan, yang tidak diharapkan ya. Nah, jadi malware ini melakukan pengawasan, penyaringan data, mengganggu ya, dan segala macam, intinya merugikan. Ya, dia juga berfungsi sebagai tanda kutip kendaraan bagi peretas untuk melakukan aktivitas. Jadi cara untuk masuk ke komputer orang lain lewat virus. Ya, masuk, sebenarnya virus itu adalah cara orang lain untuk masuk ke komputermu. Jadi lewat jarak jauh, lewat internet. Ya, dia mungkin tersimpan di situ berapa lama sampai antivirusnya detek. Nah, selama dia belum didetek, lalu laptop atau komputer mau connect internet, ya ada kemungkinan dia mengirim data atau mengirim ya apapun yang kamu lakukan di komputer itu ke pembuat virusnya. Jadi ke ownernya gitu ya. Itu yang sebenarnya terjadi ya. Jadi ketika virusnya dihapus ya kamu mungkin senang, tapi ya seberapa lama virus itu hinggap di komputer itu ya udah selama itu juga dia melakukan pengawasan sebenarnya. Kayak gitu ya. Jadi bahaya. Bahayanya bukan saat apa ya? Bahayanya ketika dia diam di komputermu dan kamu nggak ngeh ya. Jadi itu yang bahaya. Social engineering juga sama, ini sudah banyak sekali, sudah sering kali kita bahas. Ya, jadi pendekatan yang tidak melalui komputer, ya, jadi solder surfing, dumpster diving, ngintip-ngintip, ya, itu juga berpotensi dia bisa dapat celah untuk dapat privilege, jadi dia dapat akun, ya. Nipu juga ya, nipu udah pernah kita bahas yang Hello Betty itu, yang nelpon Betty. Ya, itu contoh dari social engineering. Betty-nya percaya-percaya aja ya. Lalu sistem operasi kalau dibedakan berdasarkan karakter tadi ya, ada vulnerabilities, ada misconfiguration, ada malware, ada social engineering. Kira-kira karakteristiknya sistem operasinya kayak gini. Ya, maksudnya Windows itu tinggi atau tinggi peluangnya untuk terkena exploit dan vulnerabilities, karena kita ketahui Windows itu banyak settingannya ya, dan orang-orang yang pakai Windows biasanya orang-orang yang agak malas setting ini setting itu, pengennya tinggal pakai aja ya. Miskonfigurasi ada di level medium ya, karena apa ya, miskonfigurasi tidak banyak settingan di Windows, vulnerabilities, kesalahan kode, sorry. Yang tadi itu di sini ya, di miskonfigurasi levelnya medium, karena orang-orang Windows ada yang demen nyeting, ada yang nggak suka nyeting gitu ya, ada yang sukanya pakainya biasa-biasa aja, ada yang suka setting-setting, sehingga levelnya medium. Kalau ini vulnerabilities, kesalahan kode, bug, kita tahu Windows banyak bugnya. Ya, teman-teman pasti setuju dengan saya, Windows itu banyak bugnya ya, sehingga masuk high ya, makanya sering ada Windows update kan gitu ya. Malware juga high ya, Windows banyak virusnya ya, no offense ya, tidak bermaksud ngata-ngatain, tapi itulah faktanya kan gitu ya. Social engineering juga high ya, social engineering itu tidak berpengaruh apapun sistem operasinya yang ada layarnya ya, IoT kan ada layarnya ya. Jadi yang ada monitornya itu sangat tinggi untuk terkena atau apa ya, terdampak social engineering. Kalau macOS, kesalahan kode, bugnya ada di level medium, jadi bisa dibilang lebih stabil dari Windows. Miskonfigurasi juga low ya, karena Mac lebih sedikit settingannya dibanding Windows ya. Mac itu tampilannya
sederhana ya, jadi memang memanjakan user banget. Malware lebih rendah dari Windows ya, jadi malware di Windows banyak virusnya, kalau di Mac medium ya, ada virus di Mac ada, tapi levelnya tidak lebih tinggi dari Windows. Social engineering juga high juga ya. Linux kesalahan kode tinggi ya, karena Linux itu open source ya, jadi banyak pengembangnya ya, tidak hanya satu perusahaan gitu ya, banyak perusahaan di Linux, sehingga ada celah juga, ada banyak celah ya, ada banyak kemungkinan untuk kesalahan kode. Salah setting juga tinggi ya, karena Linux itu sangat 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 customize ya, jadi sangat bisa diobok-obok gitu ya. Jadi sehingga salah settingnya tinggi. Malwarenya medium ya, jadi ada malware di Linux, ada ya, dia levelnya masih rendah dari Windows. Social engineering juga high juga ya, asal dia punya monitor bisa diintip-intip, berarti social engineeringnya tinggi. Lalu ada, ini bukan sistem operasi aja ya, jadi ada environment, ada infrastruktur, ada bukan infrastruktur, ada apa bahasanya ya, lingkungan ya, ada IoT. IoT kesalahan kodenya low medium ya, eksploitasinya ada di level low kira-kira, karena sangat sulit untuk mencoba masuk ke sistem IoT ya, karena IoT ini biasanya dia pakai WiFi, lalu untuk masuk ke WiFi-nya aja sulit ya, karena WiFi-nya bisa di hidden kayak gitu. Lalu memang konfigurasi, salah konfigurasi tinggi IoT ya, jadi karena dia benar-benar harus disetting sesuai dengan tujuannya, jadi benar-benar perlu konfigurasi yang spesifik banget kayak gitu. Lalu malware low ya, jadi kalau yang kecil virusnya, tidak ada virusnya, itu platform IoT ya. Social engineering juga low karena tidak ada ya, bisa dibilang hampir tidak ada layar yang bisa diintip. Jadi dia perangkat yang disetting, dikerjakan, dikonfigurasi, habis itu dilepas sudah. Ya, dilepas sudah, tidak ada tampilan atau interface-nya. Ya, tampilan atau interface-nya ada, tapi yang bisa lihat hanya 1-2 orang aja. Sehingga levelnya low dibandingkan dengan Windows, macOS, dan juga Linux. Ya, ini tabel perbandingan sistem operasi kaitannya dengan pintu celah ya, celah-celah orang agar bisa melakukan privilege escalation. Ya, jadi ini gerbang-gerbangnya. Ya, ini gerbang-gerbangnya, lalu perbandingannya kira-kira kayak gini ya. Lalu bagaimana mengatur atau bagaimana menangkal ya, meminimalisir privilege escalation. Yang pertama, memantau akun dan identitasnya, tidak ada akun usang yang dapat dimanfaatkan. Jadi kalau ada user yang resign dari kantor itu, akunnya jangan lupa dihapus ya. Ada mahasiswa yang sudah lulus ya, sekaligus sudah 500, jangan lupa 500 NIM itu kalau bisa ya tidak bisa digunakan untuk mengakses SADS lagi. Kan logikanya gitu ya, dia sudah lulus ya, tidak ada hubungannya lagi dengan SADS. Ya, kalau pengelola sistemnya tidak ingat, ya 500 NIM itu masih bisa digunakan untuk mengakses SADS. Dibuat password management solution ya, jadi ada manajemen kredensial, jadi yang login itu tidak bisa sembarangan, user tidak bisa masuk dengan password berbau default, tidak bisa pakai password itu adalah sama dengan NIM-nya. Itu misalnya ya, ini di manajemen ya, lalu mungkin menambahkan captcha ya, menambahkan captcha kadang-kadang saya tanya captcha, lalu menambahkan yang ini itu, yang kotak-kotak itu ya. Beri centang mobil gitu ya, jadi beri centang kue, beri centang lampu merah, yang gitu-gitu ya, gunakan hal seperti itu. Jadi untuk memastikan yang akses itu benar-benar manusia ya, yang akses bukan mesin atau bukan bot ya. Menghapus hak administrator ya, jadi ngatur benar-benar yang mana administrator, yang mana user biasa, itu dipastikan.
Lalu diterapkan waktu akses, jadi kalau satu user hanya bisa login 1 jam. Jadi ketika udah lewat 1 jam, dia log out dengan sendirinya, diminta untuk login lagi. Misalnya kayak gitu. Ya, menerapkan pengaturan yang lebih spesifik, ya jangan malas baca settingan gitu ya. Semua settingannya dipahami ya lewat semua aplikasi. Lalu mendeteksi ya nanti kalau ada aktivitas yang mencurigakan dari akun mahasiswa dengan NIM 17 itu misalnya ya, 17 sudah wisuda semua kemarin. Kalau tiba-tiba ada NIM 17 yang login di SADS itu dipastikan itu apa, itu ngapain gitu ya. Karena kadang-kadang peretas itu masuk dengan akun yang udah agak lama, agak usang, nggak diperhatikan, passwordnya default gitu aja. Ya, lalu dari akun itu dia mencoba untuk ya mendapatkan akun yang lain atau dia mengobok-ngobok ya untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan dari akun yang biasa-biasa aja itu, akun yang usang itu ya. Ya, memperhatikan perubahan konfigurasi, menghapus hak akses yang tidak perlu, menutup port layanan ya. Lalu update dengan informasi terkait dengan celah bug pada sistem yang digunakan. Jadi kalau kamu pakai Windows, si usernya, bukan si user, si ini ya, pekerja IT-nya, si network security, si developer, si programmer harus aware ya, harus sering-sering baca kira-kira sistem operasi yang saya pakai ini bugnya ada di mana. Ya, apa yang sudah ditangani, apa yang belum. Ya, jadi minimal harus tahu juga. Lalu kalau ada salah konfigurasi diperbaiki, ya perbaiki kesalahan konfigurasi. Ya, jadi sekalian kalau kamu adalah developer, adalah programmer, adalah pengembangnya ya sekalian juga ditangani gitu ya. Lalu memantau segala bentuk akses online dan offline. Ya, jadi kalau usernya ngakses di komputer kampus dengan user yang aksesnya lewat online semuanya dipantau ya untuk mencegah yang terjadinya privilege escalation, mencegah terjadinya peretas memasukkan malware ya, peretas menemukan akun-akun usang yang tidak terpakai, peretas menggunakan akun-akun itu untuk ya escalating ya, untuk mendapatkan akun yang lain yang aksesnya lebih tinggi atau mendapatkan ya celah untuk meningkatkan hak aksesnya. Ya, ya, ntar slide kok macet ini. Oh ternyata udah habis. Ya, oke, kira-kira kayak gitu ya materi untuk hari ini. Semoga saya tidak cuap-cuap sendirian. Ya, semoga suaranya masih terdengar sampai akhir dengan lancar. Ya, kira-kira kayak gitu. Apakah ada yang ditanyakan atau ingin disampaikan dari teman-teman? Bisa lewat kolom chat. BTW kalau ada yang kerja, enggak ada yang kerja ya, cuma kelas pagi ya. Kalau ada yang kerja ini baru mau berangkat kerja ya, kira-kira ya. Ada yang ditanyakan? Tidak, aman. Kira-kira Pak Kurti gimana? Aman Pak. UTS-nya sampai materi berapa Pak? Sampai hari ini, sampai privilege escalation. Baik Pak. Iya, jadi mengingatkan kembali Kamis depan UTS ya. Jadi tanggal 24 offline di Sticky ya, jamnya jam biasa. Kita mulai jam 8 aja ya di lab. Lalu nanti silakan dipersiapkan fisik, mental, jasmani, rohani. Ya. Lalu materinya dari awal sampai hari ini yaitu tentang privilege escalation. Semua PowerPoint ada di Elsa, sudah saya bagikan, rekaman kuliah juga ada. Ya, juga tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman mau belajar sendiri, belajar mandiri, baca buku, googling juga silakan. Ya, zaman sekarang mahasiswa bisa belajar dari mana aja ya. Jadi sumber belajarnya banyak. Jadi tidak harus hanya terpaku atau dari PPT atau dari rekaman saya aja. Tentu banyak hal yang tidak
terbahas ya, tidak sempat saya bahas karena itu keterbatasan waktu juga keterbatasan pengetahuan saya juga. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi silakan cara belajarnya disesuaikan ya, bagi yang suka nonton YouTube mungkin silakan nonton YouTube orang lain, silakan juga belajarnya googling juga silakan aja. Tidak belajar juga tidak apa-apa. Siapa tahu hanya dengan merasa sudah cukup dengan kuliah di kelas ya, lalu ingat kok semua ya, boleh juga ya. Jadi silakan disesuaikan dengan masing-masing aja.